semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Putri Kartini dari Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan membahas tentang keterampilan berbicara. Selamat menyaksikan. Berbicara merupakan kemampuan atau kesanggupan seseorang dalam mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan gagasan dan perasaannya secara lisan kepada orang lain. Secara umum, tujuan berbicara adalah untuk berkomunikasi kepada orang lain. Kegiatan berbicara dikatakan berhasil apabila apa yang disampaikan oleh pembicara persis sama dengan apa yang dipahami oleh pendengar. Manfaat berbicara yaitu 1. Komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. 2. Melancarkan pertukaran informasi. 3. Menambah kepercayaan diri. 4. Menambah karisma dan wibawa. 5. Salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. 6. Menambah level nilai dalam diri. Dan 7. Bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Beberapa prinsip umum berbicara menurut Taringan yaitu 1. Membutuhkan paling sedikit 2 orang. Berbicara sebagai komunikasi tentu sangat memerlukan pihak yang berperan sebagai komunikator dan pihak lainnya sebagai komunikan. Dua pihak ini merupakan faktor penting terjadinya komunikasi. Yang kedua, mempergunakan studi linguistik yang dipahami bersama. Berbicara merupakan proses simbolik yaitu penuangan gagasan-gagasan dalam bentuk simbol kebahasaan yang dimaknai bersama menurut kesepakatan antara pemakai bahasa. Yang ketiga, merupakan suatu pertukaran peran antara pembicara dan pendengar. Ketika pembicara menyampaikan gagasan, pendengar berperan sebagai penyimak. Ketika pesan tersebut direspon oleh pendengar, maka telah terjadi pergantian peran. Ketika penyimak memberikan respon, penyimak yang sebelumnya berperan sebagai pendengar sudah berubah perannya menjadi pembicara. Sedangkan pihak yang awalnya sebagai pembicara, ketika menerima respon, berubah peran menjadi penyimak. Begitu seterusnya, pergantian peran antara kedua pihak. Yang keempat yaitu berhubungan dengan masa kini. Wacana pembicaraan hanya berlangsung pada masa kini. Jenis-jenis berbicara. 1. Berdasarkan situasi. Dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu berbicara formal, adalah berbicara yang terikat pada aturan-aturan baik aturan tata krama maupun kebahasaan. Contohnya seperti seminar, adalah untuk mencari kesepakatan, kesamaan dalam menghadapi persoalan, sifatnya formal sehingga menyediakan makalah yang akan disajikan. Yang kedua itu lokakarya, adalah suatu acara di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah dan mencari solusi. Yang ketiga itu simposium, adalah serangkaian pidato pendek di depan peserta dengan seorang pemimpin. Pidato-pidato itu mengemukakan aspek-aspek yang beda dari topik tertentu. Yang keempat itu ada konferensi, adalah pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi bersama. Yang kedua yaitu berbicara non-formal, adalah berbicara yang tidak terlalu terikat pada aturan-aturan, berlangsung secara spontan tanpa ada perencanaan. Contohnya 1. Curhat, di mana satu orang mencoba untuk menceritakan sesuatu masalah yang sedang dihadapinya kepada orang terdekatnya. Yang kedua yaitu gosip, adalah contoh komunikasi non-formal dalam organisasi yang paling umum. Dalam gosip, berkomunikasi berawal ketika seorang mengatakan kepada sekelompok orang, kemudian mereka menuliskan informasi tersebut kepada beberapa orang lainnya. Yang ketiga itu ada percakapan, adalah komunikasi interaktif antara 2 atau lebih, terjadi secara informal, simetris, dan bertujuan untuk membentuk dan memelihara ikatan sosial. Yang kedua yaitu berdasarkan keterlibatan pelaku, dibedakan menjadi 2 jenis yaitu 1. Berbicara individual, berbicara yang dilakukan oleh seorang pelaku pembicara, misalnya pidato.
Yang kedua yaitu berbicara kelompok. Berbicara yang melibatkan banyak pelaku pembicara, misalnya diskusi dan debat. Yang ketiga yaitu ada berdasarkan alur pembicaraannya, dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada berbicara monologis, adalah kegiatan berbicara yang dilakukan seorang. Yang kedua yaitu berbicara dialogis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan secara dua arah. Hubungan berbicara dengan keterampilan berbahasa lainnya. 1. Hubungan berbicara dengan minima. Kemampuan berbicara dimulai dari proses minima. Hubungannya adalah seorang anak belajar berbicara dimulai dengan minima. Yang kedua, terjadinya pergantian peran antara penyimak dan pembicara. Yang ketiga yaitu kemampuan berbicara dapat dijadikan tolak ukur kemampuan menyimak. Yang keempat yaitu berbicara dapat dijadikan bentuk reproduksi dari proses menyimak. Yang kedua yaitu hubungan berbicara dengan membaca, bahwa membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat pemahaman. Adapun hubungan antara keterampilan berbicara dengan membaca yaitu 1. Berbicara dapat dijadikan bentuk reproduksi dari proses membaca. Yang kedua, pada orang dewasa peningkatan kemampuan berbicara dapat dilakukan melalui proses membaca. Dan yang ketiga yaitu membaca dapat menjadi sarana efektif dalam memandu dalam kegiatan berbicara. Dan yang ketiga yaitu hubungan berbicara dengan menulis. Ada hubungan antara menulis dengan berbicara. Yang pertama yaitu kemampuan menulis dapat dijadikan sarana pendukung bagi kemampuan berbicara. Dan yang kedua, menulis sangat diperlukan dalam kegiatan berbicara dialog. Faktor penunjang keefektifan berbicara. Yang pertama yaitu faktor kebahasaan yang meliputi 1. Ketepatan ucapan. Ketepatan ucapan sangat penting bagi seorang pembicara agar yang disampaikan bisa dipahami dengan baik oleh pendengar dan proses komunikasinya akan berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara. Walaupun masalah yang dibicarakan kurang menarik, apabila disajikan dengan penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai, maka masalahnya akan menjadi menarik. Yang ketiga yaitu pilihan kata atau diksi. Pilihan kata yang digunakan dalam berbicara hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Pendengar akan lebih tertarik mendengarkan apa yang kita sampaikan. Yang keempat yaitu ketepatan sasaran pembicaraan. Pembicaraan yang menggunakan kalimat yang efektif akan memudahkan pendengar memahami isi pembicaraan tersebut. Faktor non-kebahasaan. 1. Sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku. 2. Pandangan harus diarahkan kepada lawan berbicara. 3. Kesediaan menghargai pendapat orang lain. 4. Gerak, gerik, dan mimik yang tepat. 5. Kenyaringan pada suara. 6. Kelancaran. 7. Relevansi atau penalaran penugasan topik. Dan yang ke-8 yaitu penugasan topik. Indikator keterampilan berbicara. 1. Kesuksesan individu ketika berkomunikasi tidak lepas dari karakter individu tersebut, mulai dari kedewasaan hingga keluasan pengetahuan. Terdapat 4 faktor esensial yang merupakan karakter individu mandiri, yaitu 1. Keterampilan sosial. Keahlian seseorang dalam ikut serta ke dalam ikatan masyarakat. Skill ini mengharuskan seseorang untuk tahu mana yang bisa dikatakan dan mana yang tidak, dan bijaksana dalam bagaimana dan kapan mengungkapkannya. Yang kedua yaitu keterampilan semantik.
keahlian untuk memakai dan mengetahui setiap arti kata yang diutarakan. Maka dari itu, seseorang yang ingin mempunyai keahlian berbicara dituntut untuk memiliki kosakata yang luas dan mendalam. Yang ketiga yaitu keterampilan fonetik, merupakan kecakapan dalam pengucapan setiap kata. Keahlian ini merupakan salah satu faktor utama dalam diterimanya kata dalam lingkup sosial. Dan yang terakhir yaitu ada keterampilan vokal, keahlian membuat pendengar memiliki rasa emosional terhadap pembicara atau membuat efek sentimental dengan suara yang tegas dan jelas serta didukung dengan bahasa tubuh percaya diri, maka pendengar akan mendapat sensasi emosi yang diinginkan si pembicara. Metode berbicara yang pertama yaitu impromptu serta merta atau spontan, yaitu membawakan pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Metode ini pembicara menggunakan cara spontanitas, biasanya digunakan untuk pidato yang sifatnya mendadak dan disajikan menurut kebutuhan saat itu. Kekurangan dari metode impromptu yaitu sifatnya mendadak, kurang persiapan, sehingga kemungkinan ada yang terlupa. Kelebihan dari metode ini yaitu bahasanya yang digunakan singkat sehingga tidak membosankan dan bisa bebas memilih topik bahasan namun tetap sesuai dengan acara. Yang kedua yaitu metode ekstemporan, metode penjabaran kerangka. Menjabarkan materi pidato yang terpola secara lengkap adalah teknik yang sangat dianjurkan dalam berpidato. Materi yang akan disampaikan harus disiapkan garis-garis besar isinya dengan menuliskan hal-hal yang dianggap paling penting untuk disampaikan. Kekurangan dari metode ekstemporan yaitu seakan-akan kurang siap karena perlu berkali-kali menunduk untuk melihat catatan yang telah dipersiapkan. Kelebihan dari metode ekstemporan yaitu materi yang disampaikan dapat diungkapkan secara sistematis dan juga lengkap. Yang ketiga yaitu metode naskah. Metode ini selalu membaca naskah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Biasanya metode ini dipakai pada pidato-pidato resmi agar tidak terjadi kekeliruan karena kata yang diucapkan dalam situasi resmi akan disebarluaskan dan dijadikan figur oleh masyarakat dan juga dikutip di media massa. Kekurangan dari metode naskah yaitu membosankan, interaksi dengan pendengar kurang, suara yang monoton, dan bersifat kaku. Kelebihan dari metode naskah yaitu pidato terencana dengan baik, lengkap, dan sistematis. Kalimatnya dapat dikoreksi ulang dan juga tidak ada yang lupa. Yang keempat yaitu metode menghafal atau tanpa teks. Pembicara membuat teks kemudian menghafalkannya. Naskah yang telah dipersiapkan sebelumnya bukan untuk dibaca, melainkan untuk dihafal. Kekurangan dari metode menghafal yaitu bila lupa akan mempengaruhi isi pidato dan juga akan menyebabkan membosankan, suara yang terlalu monoton. Ada juga kelebihan dari metode menghafal yaitu melatih daya ingat dan pidato tersusun secara sistematis.